sama anak laki-laki satu ini tidak berguna betul. Samanya saya kasih melahirkan dia ini. Dia sama kayak bapak hanya kerja liar, saya minum mabok. Dia sama kayak sama anak perempuan satu. Mana coba lihat? Aku dong pakai ini penelitian sah. Bisa. Mana BK3 yang pakai ini penelitian. Capek, tugas terlalu banyak nih. Miss mau bilang loh ini kayak sama next semester juga tugas tambah banyak, penelitian tambah banyak, tuh habis nih. Bisa istirahat sama sekali nih. Makanya nih ketemu waktu nih kayak termana nih kayak terpotong Habis sama tugas, begitu. Kak. Makanya nih. Sampai kayak ketemu sekarang kayak lupa kalau ketemu tuh butuh istirahat, hiburan, makanya nih. Makai ini kali ke rumah sepi pas udah ada laki-laki di mana? Tahu lu jalan kemana sih? Nih, kok kenapa? Kok kenapa? Manusia tidak pulang rumah begitu tuh buat apa mau dia? Jangan begitu, ada laki-laki satu-satunya tuh. Satu-satu mata bikin diri kayak gimana tuh? Tapi dia bawa ya satu? Tahu leh. Kenapa kok ekspresi sudah berubah nih? Suka kok tuh? Tidak dia. Itu ngomong dia kok. Kita kerja tugas lah. Ah iya iya, nah baik masuk. Sabar dong, kita kerja mah. Tadi kita ngomong ada tentang ada laki-laki. Tidak penting bas untuk apa Maksudnya kan supaya kita tahu satu. Sudah dong, jangan bahas-bahas dia. Tidak penting sama sekali jadi. Kan itu ada laki-laki. Biar dong laki-laki itu setan. Masih ingat rumah tuh dari pulang. Setiap hari kerjanya mabok terus bikin susah keluarga. Jadi beban terus hidup leh. Kau perempuan, kau ada peduli apa dengan saya? Saya mau minum, kau sama mau berjalan, itu urusan. Jadi kau jangan berurus dengan saya. Sebelum memang. Luigi, Kau nih jadi adik terguna sama sekali. Mama, ini adik sudah pulang nih. Nih kan siang satu sudah pulang. Tahu dia dari mana kok baru pulang. Lapar Ada makanan apa nih? Kita pulang sudah lapar baru. Tidak bisa memasak juga. Bikin apa sah? Hei kau anak kurang ajar, anak tidak tahu diri. Ingat rumah juga. Kau dan kok bapak sama saja. Tidak bisa diam di rumah, hanya urus berliar, urus minum mabok. Coba diam-diam di rumah, bantu mama, kasih makan babi, kok apa begitu. Ini hanya urus berjalan saja. Mending kalau kau model begitu, keluar dari rumah. Hari-hari hanya mengomel sah. Sudah, lebih saya tidur. Tidak ada guna betul. Sudah pulang saya. Nanti pulang kali berhitung kerja sah. Jangan marah. Tadi sama adik tuh memang begitu. Dia tuh suka bikin onar di rumah. Anak paling terbenar sama sekali. Heran dia bisa hidup nih. Cuma orang biar dia pulang saya nanti kali berhitung kerja. Marah. Nggak apa-apa, dia pulang ya. Mama mau tegur pulang nih. Iya, aduh Nona mau pulang su. Iya mama ini mau pulang. Nanti pulang kali berkerja sama-sama dengan Bungsu. Aduh jangan marah Nona. Memang bu anak tuh begitu su. Dia anak paling beronar di rumah, paling bikin hal-hal tidak benar begitu su dia. Oh Jadi dia tuh Nona- memang begitu. Iya semua apa mama. Nanti baru yang kali baru datang kerja tugas sama-sama baru datang kerja lama-lama. Kasih yo. Makasih Hati, mama. Nona. Iya permisi. Dah. Dah. Mama kakak tol jengkel mati dengan adik nih. Adik nih tol bikin malu-malu kakak Mana tadi adik datang dari mau mabok nih, padahal kakak dekat tugas dengan kakak pun kawan. Kakak tidak mau taruh muka di mana lekol di sekolah dengan adik pun tingkah nih. Punya adik kayak dia nih bikin berbangsa hidup lek. Begitu cukup Adi itu. Dia kerjanya bikin malu keluarga saja. Sama kayak dia bapak. Tidak tahu bawa lari perempuan, di mana kasih keluarga di sini. Hanya urus baliar, minum mabok, baru pulang rumah model kayak begitu.
Sampai mama menyesal melahirkan anak laki model begitu. Persis kayak Saju bapak. heran nih mama bisa kasih seadik model kayak begitu tuh. Lebih bagus tau punya adik kalau adik model kayak dia tuh. Bikin malu-malu Itu hari memang kakak mau punya adik mah, tapi tahu adik yang keluar model kayak dia nih. Orang yang lain adik tuh baik, begini-begini, ikut kakak pun mau. Tapi dia yang ada. Bikin apa kok, tidak ada guna sama sekali. Lah bagus tarik kakak tuh sama minta adik kalau dia model kayak begitu tuh mama. Untung juga bapak sudah jalan, kalau tidak mungkin mama dan kakak nih pusing lihat adik bapak model kayak begitu tuh. Males. Itu sudah makanya mama menyesal sekali ini. Sekarang mama kasih ingat sama kau, kalau punya suami nanti tidak boleh sama kayak orang. Aduh, saya mau memang punya suami sama kayak sama adik, apalagi sama bapak gitu. Bikin malu-malu. Saya tuh mau punya suami tuh yang begini, bukan sama kayak tukang mabok. Terus kita istri tuh akan cari uang kerja begini. Aduh, parsetan loh. Kita nih perempuan nah. Makanya anak ingat baik-baik itu, belajar dari apa yang ini kakak punya adik laki-laki buat dengan bapak buat, tidak boleh sama kayak ini dong nanti. Oh, kakak tidak mau punya yang begitu-begitu dong. Selesai gue. Capek. Shalom. Kayaknya Filen. Sore kakak. Filen. Subale nih kok. Yang dia nih kakak habis subale nih. Subale kerja? Belum kakak. Itu belum habis. Nah kenapa Subale? Begini kakak. Tadi nih. Kan sebentar kakak kan kerja. Beda nih rambut nih sebentar kerja. Nah, kita kan kayak rasa mana ya kakak kayak ada kurang begitu di dalam rumah. Kenapa? Nah, Ini kurang sarwana. Kayak maksudnya kayak kamu punya anggota keluarga begitu kakak, dan dia juga mungkin jarang ketemu dia punya yang adik laki-laki. Nah, sementara kita ada bahas, ada ketik-ketik begini kakak. Nah, dia spontan tanya kakak, dia bilang kakak nih rambut punya adik laki-laki itu di mana? Kayak dia sudah apa lihat. Nah terus kayak dia langsung kayak jawab tuh dengan nada kayak kayak rasa kayak langsung suka begitu tuh kakak. Kayak pas Jadi dia punya adik kakak yang kakak Nona yang siapa tuh dia kenal ya? Rambu kakak. Dia kayak Sony suka dan dia ada begitu. Iya kakak. Nah kita sempat tanya tapi kayak dia langsung kayak refleksnya kayak langsung kayak untuk apa kita tanya begitu. Dari dia ngomong tuh kayak feelingnya dia bagaimana dia adik begitu. Kayak salah satu yang kita tahu tuh karena dia kayak ekspresi jengkel begitu tuh kakak. Entah besoknya tahu tentang punya masalah dalam rumah, tapi kayak dia punya ekspresi tuh sangat-sangat marah dan kayak suka kalau itu dia punya adik kandung yang kita tahu kakak. Dia ada nyong nih yang ini siapa tuh? Naldo Naldo itu tuh kakak. Naldo. Itu bes sering dengar itu tetangga mau menyebut nama. Dia bisa bilang apa? Suka minum mabok, suka bikin onar. Hanya biji kurang tahu juga tuh. Karena nih tambah dengan Arifin datang ke tahu bilang dia mau kakak mau begitu tuh kayak tambah prihatin dan dia. Nih Beni sebenarnya sudah dari lama mau pilih dia, kayak mau kasih semacam pastoral begitu lah dia nih. Nah berbukan beta sekarang kan mahasiswa semester akhir toh tentang pastoral atau apa dong itu katong sudah waktu. Nah beta nih tujuan mau ketemu dia, mau apa dengan dia. Soalnya beta kasihan juga nih itu hari itu malam dia balik dari mana tuh Mai Bobo tuh dia ketemu dia di Tamnos, kayaknya itu dia minum malam ke situ. Nah yang tengah malam. Nah berarti sama kayak yang tadi kakak. Betul sementara kerja begini, dia punya kakak nih sampai datang di rumah begini, pas dia pulang entah dari mana, tapi sambil pegang minuman, sambil lumba sambil mulut, jadi kayak seolah-olah kayak itu kayak ada pertengkaran antara adik dengan kakak begitu, dan dia sampai tahu isi rumah tuh kemana kakak. Jangan dia ada masalah dalam rumah ya, karena bisa anak-anak yang sampai begitu orang tuh bisa dia sendiri rasa nyaman dalam rumah, makanya sampai begitu. Hanya bisa tahu dengan mau rumah apa ini bagaimana. Nanti baru bisa usaha cari tahu dan bagaimana. Terus di mama ada sonde di rumah situ. Tadi dia punya mama ada kakaknya, maksudnya kayak dia punya mama juga kayak pas dia punya adik datang, kayak mama langsung bilang, hai dia lah kayak begitu mama kayak kakak. Jadi kayak maksudnya kayak ada kayak kurang harmonis dong dalam rumah begitu kakak. Berarti ini nah ini dia kayak dapat
intimidasi begitu semacam begitu dari dia pun kakak dan dia pun mama begitu kan. Ya, sekarangnya kita jangan kayak menarik kesimpulan, tapi kayak Iya. apa kayak mungkin kakak dari kakak pun tugas juga apa yang kakak pelajari, mungkin kakak bisa ya pendekatan lah begitu kakak. Beta rasa beta harus secepatnya pilih dia. Beta kalau beta kasih dia lama, nanti beta punya dia makin dalam tanda kurung dan tanda kutip rusak lah itu. Karena kalau kayak dari apa yang Aibirin cerita, dari apa yang tetangga sering ngomong, kakak sendiri kayak belum ada kesimpulan sih, hanya kayak menganalisis untuk yang sementara ini bahwa dia ini bisa merasa nyaman dalam rumah, soalnya ada dihargai begitu mungkin dalam rumah, sehingga kemudian dia keluar, dia cari hal yang bisa dia senang atau bermana. Di luar rumah. Kalau terkait soal ini kakak akan usahakan adakan pendekatan dengan dia. Untuk kalian tahu, kakak akan pakainya pendekatan person center. Itu seperti apa? Itu pendekatan tuh dia pas, dia tepat dengan ini kondisi yang sekarang di Naldo kasus karena kita prihatin dia. Dan nanti besok baru kakak langsung ke dia, kakak akan cari dia. Soalnya kakak punya kenal, banyak juga kenal dengan dia. Kakak punya teman, ya ada di separuh yang suka minum-minum begitu toh. Jadi mungkin kakak bisa gali informasi dari dong. Dari situ kakak bisa ngobrol dengan Adinal, kasihan juga mau begitu. Iya betul. Nanti kapan sabar pakai ini? Soalnya kakak baru habis kuliah capek nih. Kakak mau mandi kok, situ mau jalan lagi di apa? Secepatnya kakak bisa bantu kakak. Pasti bisa. Mana ini kan bisa? Ya kakak Bantu mama di belakang. Iya siap kakak. Sudah. Aduh, susah juga kalau begini. Biar nanti sahur. Bahas hujan sudah. Ini harus fresh dari posisi dia ambil tenang dari posisi dia. Yang dia di mana? Oh, telepon Narus. Jangan kok dia ada minum Narus nih. Mana ini Narus? Halo, Narus. Halo. Narus posisi sekarang di mana nih? Ada di rumah nih kakak. Di mana? Ada di rumah kakak. Di rumah. Oh, ya. Nah ini apa? Ada sama-sama dengan Naldo kok? Tidak ada kakak. Dia berada di sini. Bilang dia ada kami minum, ada hujan ini makanya. Kok dia ada ajak minum di mana? Bilang di Verdi Pupos. Oh, di Verdi. Iya kakak. Oh, ada mau cari Naldo. Oh, pasu. Besok lama ketemu dengan Verdi ini biar kau sekalian ketemu dengan Verdi so. Iya kakak. Iya. Oke. Makasih Narus ya. Iya. Okay. Jangan marah kakak. Ya. Salam. Ini di Verdi. Baik. Lama ketemu dengan Verdi ini. Oke, ini Verdi so. Salam Verdi. Woi, Naldo. Kakak, ya. Verdi di mana? Verdi di mana? Tadi Fira ada keluar, kakak. Di mana? Solo saya. Soal berapa botol nih? Baru saya. Baru suhu berapa slokin? Baru angkat 100 loki sih. Kau kenapa suhu sendiri saya ini? Yang lain di mana? Ajak Nadus mah. Tahu dong supi mana jadi. Ada yang bilang kok hujan di dong pemalas dah. Oh, tadi betel pernah jurnal bilang hujan besar orang semua dah. Hanya bekira juga apa? Udah bilang Nalo ajak toh. Kira Nalo sudah datang sini karena hujan besar ini tetap datang. Terobos hujan besar nih. Kalau semangat minum gua bagaimana nih? Ada sedikit masalah jadi. Masalah Stres. apa? Masalah cinta kok kemana? Bisa zaman-zamannya Adinal dong ini kan itu tahu itu masalah cinta atau kemana? Baju yang kestal dulu ya. Sampah kok cerita kalau ketong anak gang sama-sama jualnya kan beda dengan Adinal gitu. Ya. Saya sibuk kuliahnya cerita saya. Ketong nih
kenal orang buka kakak jadi itu sekali. Begini kakak, saya masalah sedikit di rumah dengan orang tua dong. Saya stres, jadi setiap kali pulang rumah hendak marah saya. Jadi kayak pulang rumah nih tidak pernah rasa aman lah. Biasa kayak tidak ada penerimaan sedikit dari dong. Biasa nih pulang anak lah. Terus saya stres wis. Pulang rumah nih hanya bakal lahir terus nih kakak. Itu besar nih perasaan dan orang tetangga di samping ya. Dengan omong kita pun nama terus ya. Sendiri tuh ya. Jadi saya stres kok ada dong minum kok mau bercerita dengan dong. Kalau ada dengar dari tetangga ini dari kawan lu kan ada juga yang minum toh. Bilang tiap hari nalo aja dong kau minum terus. Jadi tiap hari begitu dapat omong di rumah Itu sebabnya biasa serba salah dulu yang saya buat bahaya tapi dong lihat ini selalu salah kan. Jadi gimana ya? Terlalu susah kan? Nalo ada kata nona toh? Ada satu kata nona. Iya kak, kami 2 orang. Cuma bab tua yang sular pasti yang kita jadi orang tua dan kakak di saat itu. Dari kapan lu bapak lari? Dari sejak SD kan, kami SD waktu sular yang kita kan. Terus ini apa? Adinal ini kayak dapat perlakukan model itu di rumah itu udah kapan dari sejak bapak lari SD? Iya. Ya itu mulai waktu ada pikiran di rumah jadi apa-apa nih nilai sana harap saya semua nih sakit dapat perintah terus ya kata sakit pemalas nih biasa hari-hari ini lari hilang dari rumah kok pulang datang makan tidur itu sih kan dapat marah itu sih. Kita rajo ya menteri sekarang kakak nih pikir-pikir kalau misalnya kakak dia di posisi juga pasti dilema merasa satu sisi itu adikku mama, adikku kakak, saudara perempuan tapi satu sisi dok sendiri yang bikin adik sama ke orang asing begitu jadi barajo apa yang adik posisi sekarang ini apalagi adik surasa begini nih so dari SD dari hari pemapa dari SD adik dong nih memang barajo yang dirasa nih jadi permanen ya memang kakak datang sini ini tujuannya untuk cari adik tadi kakak mau omongin adiknya sekarang posisi adik semua minum ini barang nih kakak mau omongnya kakak pikir nanti adik omong dengan setengah-setengah pusing begitu kan soalnya enak gitu kakak mau bincang-bincang dengan adik soal adik permasalahan ini karena memang kakak soalnya mau juga lihat kakak punya adik gang dong sampai adik di posisi yang adik kakak soalnya mau jadi kalau adik mau besok kakak ada free nah adik kalau adik mau besok adik ketemu dengan kakak ketemu bicara soal ini kakak rasa adik pergumulan ini sudah sangat berat dilema terlalu di adik posisi sekarang jadi kalau adik mau besok adik sama-sama dengan mereka di mana adik mau ketemu di mana adik punya tempat nyaman di mana adik info adik kakak adik telepon ke adik kakak nanti kakak OTW ketemu Mbak Om soal ini nah dia Nah kakak mau ngomong apa? kan tadi ada cerita gitu kalau soal adik pun masalah dong juga lihat kakak juga rasa berat yang ada komposisinya jadi kakak mau bantu adik cari ibu jalan keluar karena tahu adik juga posisi dilema setengah mati dengan keadaan yang sekarang kan jadi kakak mau bantu adik untuk itu nah kalau adik mau besok
Adi bisa kontak beta. Oke, Siap ketemu. Beta ngomong sekarang, memang tadi tujuan beta datang nih ngomong dengan Adi, tau hanya lihat datang Adi su ambil satu gelas. Belum tadi ketemu sepanjang ngomong ada naik satu gelas subahnya ini nanti beta ngomong beta aku juga percuma tuh dengan Adi. Jadi sekarang beta justru tahu Adi pun keadaan dari mana. Beta coba juga untuk mengerti pahami Adi pun keadaan sekarang. Besok Adi ketemu dengan beta, ketemu ngomong soal ini, beta bantu Adi untuk cari solusi jalan keluar untuk ini. Dia juga kasihan ya Adi begini. Nah dia, beta yakin Adi justru mau terus ada dalam kondisi begini toh. Ya, tapi tidak bikin repot kakak kok. Beta sudah bilang, beta ini sudah anggap Adi ini kayak beta Adi sendiri. Mau bilang su keluarga, beta rasa begitu dengan Adi dong. Jadi soalnya merepotkan atau karena Saya pengen juga supaya berubah, cuman terlalu sulit cari solusi ini. Jadi ya, saya bersyukur bisa ada kakak yang mau daripada Adi dong baik kembali. Oke, besok kemana saya kontak kakak kok. Kakak mau apa? Masih ya? bisa nanti kontak sa. Tak usah pakai perasaan. Nah, Ya, bisa kontak sa. Nah ini sudah jam berapa? Ini kayaknya sulah. Saya dikatakan ini apa? ternyata dari motor anak dong tadi mentor jemput tidak ada jadi bawa motor dari rumah. Oh kondisi begini ini nanti beta apa ya telepon bepung apa saudara apa nanti akan jemput terus kayak begini Ya. sudah terus minum lah ya Itu banget. sudah tahu minum Tanggung Sekarang- kasih sedikit. sekarang balik kau istirahat biar mata terang besok Adi bangun kok kontak beta ketemu nah ya sudah bangun kau jalan nanti mau ketemu Feby juga tahu kapan pulang masuk Siap. masuk tadi bisa tuh Bisa. lu bisa mau bagian ntar beta kontak beta kawan udah nanggung untuk lu. Berarti dari apa yang lalu su cerita itu malam tambah yang Bepung Adi film su cerita ke beta rasa pendekatan yang ditemukan oleh Carl Rogers ini tepat untuk ini masalah ya. Pendekatan client center cocok untuk ini masalah. Berarti di sini kemampuan beta sebagai konselor bagi Naldo dalam membangun hubungan interpersonal dalam proses komunikasi konseling merupakan elemen kunci keberhasilan konseling. Nah, di sini beta sebagai konselor dalam menghadapi Naldo sebagai konselor itu berdasarkan pada pengalamannya Naldo sendiri dari waktu ke waktu dan membantu Naldo dengan jalan memasuki dunianya. Berarti beta mesti memiliki 3 sikap seperti yang ditekankan oleh pendekatan personal centered ini. Yang pertama, menunjukkan sikap yang selaras dan keaslian, artinya beta menampilkan diri yang sebenarnya. Terus yang kedua, penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard and acceptance. Seperti beta sebagai konselor dapat berkomunikasi dengan konselor secara mendalam dan jujur sebagai pribadi. Kemudian beta menunjukkan penghargaan yang spontan terhadap Naldo sebagai beta konseli dan menerimanya sebagai individu yang berbeda dengan beta sebagai konselor. Adapun ini penerimaan bertujuan untuk membangun hubungan terapeutik menjadi lebih konstruktif. Terus pemahaman empati yang tepat di sifat yang ketiga. Jadi kemampuan beta sebagai konselor untuk memahami permasalahan Naldo sebagai konseli yang melihat dari sudut pandang Naldo dan peka terhadap perasaan-perasaan Naldo sehingga beta sebagai konselor dapat mengetahui perasaan Naldo itu sendiri. Nah, karena itu beta seharusnya bisa memahami permasalahan konseli soalnya hanya pada permukaannya saja tapi lebih mendalam pada kondisi psikologis dari Naldo sendiri sebagai konseli. Nah, berarti sesuai dengan ini pendekatan beta memperlihatkan dia supaya dia bisa ambil keputusan tanpa ada hambatan apapun termasuk dari beta. Nah, dari sini beta harap Naldo bisa memaksimalkan potensi yang ada di dia. Oke, fix. Boleh disuruh ini tinggal hubungi Naldo. Ada
telepon. Halo? Halo kakak. Naldo? Ke mana Naldo? Ya kakak, insya Allah ini apa kakak? Kemarin yang kakak ketemu kok hari di konser yang kakak mau rencana mau ketemu kok mau bantu Sani kakak. Karena sudah waktu kok? Ada Ferry kakak. Nah tadi pagi nih dapat mengamuk lebar baru pulang dari konser itu kakak mantu ada mengamuk salah jadi saya memang berat lalu nih kakak. Apa sudah Naldo? Sekarang posisi di mana kak? Beta OTW be meluncur sudah. Ini kakak tahu kosnya Nadus kok? Oh sudah beta. Ada kita kok? Iya kakak. Nenek Lili masih kita. Oke sudah. Nah ini saya kau be OTW semua. Oke jangan marah kakak. Aman lah. Tahu saya perasaan kita. Sudah tunggu beta meluncur. Terima kasih kak. Oke, shalom. Terus, halo, kenapa? Sendiri sah, kakak. Sendiri sah kakak. Tadi Nadus bilang kok alhamdulillah nih kakak. Kayaknya sedikit dari sudah. Oh, mana? Nah kemana kita duduk sekolah jam malam? Sudah dibahas ya? Hah? Dibahas kakak. Bapak sini. Kita sana. Bapak. Oke, jadi pertama nih kakak sama minta maaf karena jujur kakak buang waktu sedikit, mungkin kakak ada sibuk dan kakak mau sempatkan datang di sini. Jadi saya mau cerita yang tentang suami tadi malam tuh kakak. Begini Naldo, yang beta bilang tadi malam tuh di kosnya Ferdi itu. Naldo ini bisa amat kebetulan sendiri, jadi tak usah pakai bilang perasaan kemana. Jadi mau minta tolong apa? Oh sani pakai. Oh ya Naldo, kita mau pastikan dulu. Yang tadi malam pas Naldo cerita tuh ada aman tuh, belum mabuk tuh. Saya belum kakak, itu saya baru minum satu sloki, makanya saya tawar kakak kau minum tuh. Oh nah baik, beta mau pastikan saya tak personal semua bukan dari cerita lain-lain gitu. Kayak itu belum naik di malam tuh. Karena ini ketemu lanjut saya janjinya hari Naldo mau cerita apa, soalnya tadi kakak dengar pas di telepon Naldo pun cara omong nih sih terbagaimana begitu gelisah sekali begitu tau. Jadi sudah sekarang Naldo cerita apa yang Naldo mau cerita ini hari, dan beta pastikan beta akan bantu Naldo cari dia pun solusi. Iya. Jadi begini kak, Sani dalam rumah ini kayak tidak diterima betul kakak. Baik mam tua, kakak, apa-apa dalam rumah tuh ujung-ujung semua saya yang salah. Apalagi tambah dong pembahasa pisah dong kita tidak anggap saya anak kandung, adik sendiri. Jadi saya rasa nih adik Tuhan nih tolong kok, ini kayak saya nih kayak bukan anak kandung di rumah. Jadi saya terlalu sakit hati kak, sampai saya mau ambil keputusan kok mau lari dari rumah. Nah minum tuh salah satu bentuk pelampiasan dari saya. Makanya saya ajak kawan-kawan kok sama cerita ini yang saya rasa. Saya iri dan orang-orang di luar kalau pulang dari mana-mana dong ketemu dong bapak, dong ketemu dong mama, dong bakal tawa, dong saling bercurhat apa segala macam. Saya lihat dong nih, aman-aman. Tapi saya nih pulang rumah nih tidak pernah rasa aman sedikit juga. Jadi saya mau lari dulu, tapi saya ingat insaf mama, insaf kakak. Biar bagaimanapun dong mau marah, pasti ada sesuatu yang dong kepengin, ada yang baik di saat itu. Jadi mungkin kakak bisa tolong saya supaya saya bisa berdamai dengan orang tua dan kakak di rumah. Pertama ini kakak mau bilang kalau Naldo sekarang ini ada di posisi yang berat, dilema sekarang.
posisi di mana seharusnya rumah keluarga jadi tempat Naldo rasa aman, rasa nyaman, tapi Naldo sudah dapat di dalam. Jadi terakhir segala macam pelampiasan Naldo buat untuk temukan itu rasa nyaman maksudnya. Tapi dari yang Naldo cerita, kakak juga rasa kalau sebenarnya Naldo ini sudah nyaman dengan mau bikin mabuk semua apa segala macam. Hanya usaha saya cari itu rasa nyaman tapi sudah pernah dapat. Dari Naldo cerita dari malam ini hari, Naldo cara bicara di telepon tadi. Kakak rasa Naldo itu sangat menderita, dilema yang sangat parah di sini. Oke, sekarang Naldo mau untuk berdamai dengan keluarga, dengan mama, dengan kakak. Mau biar semua relasi itu jadi baik. Soalnya begini, soalnya kacau balau. Karena kita tadi Naldo bilang Naldo mau punya relasi sama kayak orang yang punya balai rumah, mama sambung dengan ketawa, kakak sambung dengan ketawa. Bukan balai rumah nih disambung dengan cacian makian ini dong. Tapi satu yang harus Naldo ingat, sebelum Naldo mau berdamai dengan mama, dengan kakak, Naldo harus berdamai dengan Naldo sendiri sendiri. Iya, saya sadar juga apa yang saya buat tuh salah juga. Saya tidak ada kerja apa-apa di rumah, pulang datang hanya makan, tidur, habis itu tiba jalan ya kan. Saya sadar juga ternyata Yesus buat ini bikin kecewa orang tua kakak dulu. Nah Naldo sekarang di posisi di sini bukanlah untuk Naldo mau kasih salah diri atau gimana. Kalau Naldo mau kasih salah diri, ini masalah Sony akan habis, malah akan tambah. Karena Naldo Sony mampu menerima diri dengan keadaan yang sekarang. Jadi kuncinya yang pertama sekarang, Naldo bisa terima Naldo punya diri dengan keadaan yang sekarang Naldo hadapi, Naldo terima. Kalau Naldo rasa buat salah, oke, terima, dia pun diri buat salah. Tapi ingat, Naldo ini berharga. Nah, ingat, bukan berarti ketika Naldo bikin salah kemarin, berikutnya Naldo sudah bisa bangkit lah. Jangan pikir begitu. Kalau Naldo ini hari, kalau Naldo kemarin jatuh, bangkit berdiri. Karena kalau Naldo mau berdamai dengan mama, dengan kakak, Naldo harus bangkit dulu dari ini, kejatuhan, keterpurukan ini. Dari Naldo diri sendiri harus itu dulu. Baru habis itu Naldo bisa berdamai dengan kakak, dengan mama. Tapi satu, beta mau kasih ingat di Naldo. Entah dong mau kasih penerimaan atau tidak pun, tetap Naldo harus bangga dengan Naldo sendiri. Kalau dong selalu intimidasi Naldo, selalu bikin hal-hal yang geli terhadap Naldo, Sony menghargai Naldo, kasih penghargaan untuk diri sendiri. Naldo pun diri pantas untuk terima itu. Ini kakak ada satu ayat firman, dan kakak harap ini ayat firman bisa bantu Naldo, bisa tolong Naldo untuk lewati ini situasi. Nah, nanti Naldo pulang, Naldo bisa baca lagi. Kakak baca kasih Naldo di Yesaya 49 ayat 15. Naldo dengar, kakak baca. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak melupakan engkau. Ini Tuhan Allah yang bilang. Bahkan kalau sekarang Naldo ku mama yang kasih melahirkan Naldo, terus dianggap Naldo lagi. Bahkan kalau mungkin ada kata-kata bilang menyasar kasih lahir Naldo sudah dianggap lagi mau diusir dari rumah atau bagaimana. Ingat, Tuhan sendiri yang bilang, beta Sony perlu. Kalau Naldo ku mama, Naldo ku saudara bisa sampai lupa dengan Naldo, ingat, ada satu pribadi yang selalu siap, selalu ada untuk Naldo. Terima Naldo, mau Naldo pun rusak,
kacau kemanapun dulu, dia tetap terima Naldo. Jadi Naldo jangan pernah bersedih untuk kemana. Tuhan saya yang menciptakan Naldo mau terima Naldo. Jadi Naldo sendiri harus bisa menerima diri sendiri, yang pernah salah diri. Yang penting sekarang Naldo sadar, Naldo sudah bisa terima diri sendiri. Naldo mulai sudah untuk dekati mama dan kakak. Dekati dong. Ya memang mungkin awal nih dong soalnya bisa ke ekspektasinya Naldo untuk langsung ke dong niraba dan Naldo, terima Naldo, senyum dan Naldo. Mungkin mereka pertama masih marah-marah dan Naldo, tapi satu, Naldo harus sabar ini. Naldo pantas untuk mendapatkan apresiasi dari apa yang sudah Naldo buat. Kalau dong belum kasih, dari Naldo sendiri harus kasih Naldo pribadi. Pokoknya Naldo boleh menyerah untuk bangun ini relasi kembali. Karena mau kemana pun, kayak Naldo bilang, bapak sudah menikah dengan Naldo dong. Mama juga pasti stres atau apa. Kakak juga dengan keadaan ekonomi mungkin bersulitan, tapi Naldo lebih tahu. Jadi coba Naldo coba pahami dari sisi mama juga, sisi kakak. Mungkin selama ini Naldo terlalu cepat ambil kesimpulan, tapi sekarang ingat pada firman Tuhan bilang apa di Naldo ingat kuat-kuat, jangan pernah lupa. Dan ingat juga yang kata suami tadi, terima diri sendiri dulu, asih itu baru Naldo usahakan dengan mama. Mau dong kemana pun tetap Naldo semua yang marah-marah dan dong usahakan sabar dan sabar. Kakak yakin seiring berjalannya waktu ketika dong lihat Naldo perubahan, dong juga akan bertanya-tanya pasti dong pasti akan rasakan dan apa yang mungkin berbeda dari apa yang dong lihat sebelum. Dari situ dong juga mulai bisa kembali berkaca dalam diri dan mama ataupun kakak, dan dari situ Naldo bisa ada waktu untuk ngomong dengan kakak dengan mama, untuk minta maaf, berdamai dan bangun relasi yang baru dengan dong. Jadi itu kakak rasa ini saya bisa kakak bantu. Kakak sudah bisa bantu lebih atau kemana, tapi ini sudah yang kakak bisa. Kakak harap, kakak berdoa semoga ke depan Naldo punya relasi dengan mama, dengan kakak dong kembali pulih. Nah doa, yang penting Naldo sembuh pada semangat untuk usaha ini relasi ya. Terima kasih kakak sudah terus saya supaya bangun kembali saya menemukan apa yang buat bikin orang tua bahkan sama saudara sendiri kecewa sama diri. Terima kasih banyak kakak. Terus saya sampai begitu bilang tadi tuh bisa nggak Naldo nih kue kuali sendiri ya. Jadi sudah Naldo usaha ke depan untuk yang baik. Semangat ya. Naldo bisa saya ya. Nah datang bisa. Main ini harus belum datang nih. Itu dia bilang sampai mana asli ini kan. Sampai di luar komputer pun dia oleh. Oke, siap. Setelah perbincangan yang dilakukan oleh Naldo dan juga Rizky sebagai konselor, akhirnya Naldo mulai menyadari dan menerima akan keadaan yang sedang dihadapinya sekarang ini. Dia mulai melepas satu persatu beban yang ada pada dirinya, dan semenjak saat itu, dari hari ke hari, Naldo mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Ini anak laki satu suku mana, lain bilang di mana le ini. Susi yang begini dia belum tahu pulang-pulang, tahu ada tidur ada di mana kok. Coba tinggal di rumah urus makan babi, bantu mama. Dan kakak juga di kampus pekerjaan ada banyak begini, belum selesai satu sudah ada satu le. Pusing kau dari mana? Mama jangan marah. Tadi bangun pagi-pagi kita dari kebun kok, sekalian lihat jagung kok, ada bertanam baru sekalian pas mau pulang saya lihat ada makanan babi jadi cari kok mau makan babi. Ini
anak itu sudah tiba-tiba rasa begini. Biasa pagi-pagi su jalan keluar rumah hilang. Tahu apa yang bikin dia terpuji jadi begini? Mama, di dalam dong sama belum ya? Hei, jangan pakai bertanya le. Pikir aja Susana. Hai, Mama nih tidak pernah ada apa yang saya buat ya. Ya tapi sudah. Saya sabar saya. Kakak ada perhatikan adik kok tidak? Akhir-akhir ini nih adik ada berubah begitu. Mama perhatikan selama ini biasanya pagi-pagi di jalan, keluar. Nah nanti pulang malam kalau tidak pulang pagi. Tapi sekarang nih dia su pagi-pagi su pergi kebun. Ini nanti pulang habis makan baju terus bantu mama basaku. Iya, masa dia udah perhatikan adik semua ada perubahan sekarang. Dia kayak macam suka mabok lagi. Tidak terlalu keluar-keluar sembarang lah yang saya lihat. Setiap saya pulang kampus pasti ada. Soalnya kan itu hari biasa kalau saya pulang kampus, aduh, dia pasti tidak akan pernah ada di rumah. Jadi pulang pasti akan tidak baik dengan kita dua. Tapi dia di mana? Itu sudah mama juga heran. Nah sekarang dia di mana Tampil di mana? Atau dia mabok lah? Tidak mungkin kalau dia sudah berubah ini nih pasti dia tidak punya mabok lagi. Dia di mana? Mama, kakak. Itu dia tuh. Oh itu dia suara tuh mama. Oh, dari mana sejak kawin nih? Pasti kopi mabok le. Sama saya baru sedikit omong kau berubah terus sekarang kopi mabok terus saya kau nih. Aduh kakak, mama, jangan marah. Saya bukan pergi mabok lagi. Tadi saya dari kerja kok bantu-bantu kok dapat uang supaya bantu kakak kuliah. Oh, su pintar cari uang sekarang. Baik su tidak jadi beban keluarga le. Tahu cari uang sendiri ya, capek tuh cari uang. Jadi mama, kakak minta maaf karena saya bukan pergi mabok lagi. Jadi kebetulan mama dan kakak di sini duduk sama-sama kok. Saya mau sesuatu. Ada ngomong apa? Jadi begini mama, selama ini saya sadar buat mama dan kakak sakit hati dari seperti salahku selama ini. Pulang hari-hari hanya bikin mama dan kakak marah-marah saya. Jadi setelah saya pikir-pikir ternyata tidak ada yang guna di ujung-ujung saya juga yang stres. Saya mau minta maaf dari mama dan kakak. Jadi mama minta maaf selama ini mama sudah lampiaskan mama punya emosi karena mama stres dengan bapak. Akhirnya Adi yang kena semua. Jadi mama minta maaf. Mama mungkin ada omong kasar dan Adi. Pokoknya mama minta maaf. Kakak juga minta maaf kalau selama ini sudah bikin Adi, omong Adi yang tidak baik, omong kasar. Pokoknya kata-kata yang tidak baik kakak selalu omong untuk Adi. Kakak minta maaf padahal saatnya kakak nih harus menyapa Adi, bimbing Adi ke arah yang baik. Tapi kakak malah kasih ke Adi. Kakak minta maaf ya Adi. Iya mama. Iya. Pulang adalah kata terindah untuk mereka yang sudah berhasil menemukan jalan pulang.